sekarang yang sedang itu pembahasan mengenai Bogor yang kemarin menuntut Kang Deddy Mulyadi membuka pertambangan lagi. Sampai kemudian ada Bupati Bogor yang ikut serta membersamai masyarakat yang berjumlah ribuan orang secara estimasi. Ini akhirnya kita menemukan titik balik di mana manusia, ketika masyarakat banyak yang melapor kepada Kang Deddy Mulyadi tentang lingkungan yang kacau, yang berbahaya bagi kesehatan mereka. KDM kemudian menutup pertambangan untuk meminimalisir jumlah potensi kecelakaan, kerusakan lingkungan, emisi, polusi udara, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan fasilitas jalan, yang kemudian jalan itu disebut oleh masyarakat Jawa Barat sebagai jalanan lucir anu mirip kana sirkuit. Tetapi dalam perjalanannya banyak orang-orang lapar yang merasa bahwa mereka kehilangan mata pencaharian. Ini merupakan satu konsekuensi yang harus dipikirkan. Melelahkan memang. Tapi ini tugas kita untuk sama-sama saling mengingatkan. Maka ada beberapa hal di sini yang perlu teman-teman simak terlebih dahulu. Kemarin ya Bupati Bogor ikut demo ya, demo tambang, usulan tambang ke KDM. Tapi kenapa si Dodi yang sewot ya? Nih dengerin nih videonya. Si Dodi Permana sewot. Salut, apresiasi terhadap sikap Bupati Bogor Pak Rudi, luar biasa. Kemarin aksi besar, aksi unjuk rasa masyarakat Rumpun Cigudeg. 10.000 massa datang ke kantor Bupati, dan walaupun dalam kondisi hujan mereka beraksi. Pak Rudi bareng-bareng hujan-hujanan dengan massa, dan dedikasi Pak Rudi luar biasa. Pak Rudi akan berupaya sekeras mungkin untuk segera tambangnya dibuka kembali, dan saya pikir itu dapat dilakukan. Pak Rudi bisa. Nah gitu cek aingnya naonnya baraya si Dodi ikut sewot lauk buruk milu mijah ya. Bupati Bogor ikut aksi demo, ikut protes, mengusulkan agar supaya tambangnya dibuka kembali ya. Tapi si Dodi, kenapa si Dodi yang ikut sewot ya? Riweuh si Dodi ya. Nah, Dodi dengerin Dodi. Dodi simak ta Dodi ta. Ini banjir di Bogor ta Dodi ta. Desa Mandala. Ini banjir di Bogor Dodi. Banjir. Jadi saya cuma mau pesen ya, tolong bilangin ke Bupati Bogor ya. Jangan ngurusin demo, jangan ngurusin tambang. Tuh urusin tuh banjir tuh. Bilangin Dodi ke Bupati Bogor yang kemarin ikut demo ya. Pak Bupati. Ya. Bilangin urusin tuh banjir. Malu tuh. Tiap bulan. Apa nggak punya malu? Mungkin Kang Dodi dekat dengan Bupati Bogor. Bilangin malu nggak tuh ikut-ikutan ngurusin demo, tapi banjir tuh dibiarin begitu saja ya. Banjir tuh warga Bogor tuh pada teriak-teriak. Malu nggak gitu ya? Jadi ya tolong ya bilangin ya ke Bupati Bogor, urusin mah banjir gitu ya. Dan mengenangi kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, hari ini pun bisa. Di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor. Assalamualaikum guys, ini sekarang hari Senin tanggal 4 Mei ya, terjadi banjir bandang. Ini di daerah Sukajaya guys, di Bojong ini. Ini jembatan yang menuju dari Bojong itu ke Perakan Panjang guys, yang terhubung langsung ke Lembur Perakan Panjang. Buset, ini dahsyat banget ini airnya guys, sampai setinggi ini. Ini kan jembatan ini tinggi banget, tingginya hampir ada mungkin 6 meter dari dasar itu, 7 meteran lah guys. Itu banjirnya dahsyat banget guys. Ini barusan kejadiannya
jam 4 sore ini guys. Ini di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol ya guys. Dan banyak juga yang rumah-rumah di pinggir terbawa arus ini guys. Dan yang lainnya sudah nggak tertolong. Rumah yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir kali udah hanyut-hanyut ini guys. Ini airnya dahsyat banget ini guys. Luar biasa. Mana Bupati Bogor dan pengusaha tambang yang demo minta KDM buka kembali tambang? Lihat ini, banjir bandang. Ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur arus panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Kan itu jumlahnya sudah kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenaga kerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang masih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Assalamualaikum guys. Ini sekarang hari Senin tanggal 4 Mei ya, terjadi banjir bandang. Ini di daerah Sukajaya guys, di Bojong ini. Ini jembatan yang menuju dari Bojong itu ke Perakan Panjang guys, yang terhubung langsung ke Lembur Perakan Panjang. Buset, ini dahsyat banget ini airnya guys, sampai setinggi ini. Ini kan jembatan ini tinggi banget, tingginya hampir ada mungkin 6 meter dari dasar itu, 7 meteran lah guys. Itu banjirnya dahsyat banget guys. Ini barusan kejadiannya jam 4 sore ini guys. Ini di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol ya guys. Dan banyak juga yang rumah-rumah di pinggir terbawa arus ini guys. Dan yang lainnya sudah nggak tertolong. Rumah yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir kali udah hanyut-hanyut ini guys. Ini airnya dahsyat banget ini guys, luar biasa.
Bogor ini yang dibawa oleh para pendemo, dan saya melihatnya bahwa yang pegang spanduknya itu adalah para generasi muda. Tentu ini adalah perbuatan yang tercelah dan cacat logika, karena demo ini dilakukan oleh para masyarakat Bogor terkait dengan tambang yang belum dibuka hingga saat ini. Lalu apa hubungannya tambang dengan bahasa Inggris? Ketika Anda mau dipimpin oleh orang yang fasih bahasa Inggris, berarti Anda ingin dipimpin oleh orang luar negeri, mungkin orang Inggris. Pak Deddy gak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Gubernur kok nggak bisa bahasa Inggris? Pernyataan yang menohok, tapi Kang Deddy Mulyadi punya jawaban yang luar biasa cerdas. Kita ini kan masuk dalam pikiran kita. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu orang yang tertinggal dalam pergaulan internasional. Kata siapa? Orang Cina itu nggak diajarin bahasa Inggris. Profesor di Cina itu tidak berbahasa Inggris. Semuanya bahasa Cina. Kemudian orang Cina itu kalau kirim TV ke Indonesia nggak pakai bahasa Inggris, panduannya bahasa Cina. Orang Cina itu kalau bikin pelabuhan di Indonesia, maka arsiteknya itu bahasa Cina. Buku petunjuknya bahasa Cina. Bahasa Cina. Dampak dari itu apa? Hebat. Dampaknya apa? Seluruh proyek di seluruh dunia yang itu adalah menggunakan barang-barang Cina, yang mengerjakannya harus orang Cina. Jadi saya menduga para masyarakat yang ada di Bogor ini ramai-ramai turun berdemo, terutama yang bekerja mungkin di tambang. Saya menduga ada yang melatar belakanginya, ataupun ada yang backup dari belakang. Dan ini kemungkinan besar dipicu oleh pidato Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini, yang mengeluarkan ide-ide tentang tambang. Tetapi ide itu saya kira adalah ide brilian, namun memang menakutkan para pengusaha tambang yang tidak hanya tambang di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia ini. Seperti apa pidato KDM yang ditakuti dan disegani oleh para pengusaha tambang di Republik ini? Mari kita saksikan. Akan maju hanya dengan dua hal, industri dan pariwisata, bukan dengan pertambangan. Sektor yang menghasilkan uang tapi tidak merusak adalah pariwisata. Sudah. Pariwisata itu menghasilkan uang dengan merawat dan menjaga. Kalau pertambangan menghasilkan uang dengan menggali. Ya udah, Jawa Barat pilih itu aja. Memang banyak orang ribut. Nanti kalau tidak nambang tidak bisa ngebangun. Singapura juga nggak punya tambang batu, bangunannya aralus. Singapura nggak punya tambang pasir, jalannya lebih bagus daripada Indonesia. Nggak punya kuari. Singapura ada kuari nggak, Pak? Nggak ada. Tapi betonnya, jalan hot mix-nya lebih bagus dari kita. Bisa. Kalau ekonomi kita sudah meningkat, sudah lebih baik, ya bahan tambang kita beli dari luar aja. Itu daripada ngerusak tempat kita. Jangan dibalik, tambang di Jawa Barat diangkutin, yang terbangun adalah kota lain yang asalnya tanahnya 50.000 sekarang sudah jadi 10 juta per meter, sedangkan daerah yang dieksploitasinya miskin, anak-anaknya terbelakang. Nggak mau saya otak saya bukan otak penambangan, otak saya adalah otak industri dan otak pariwisata. Negara akan maju hanya dengan dua hal, industri dan pariwisata, bukan dengan pertambangan. Jadi saya menduga keras adanya oknum pengusaha tambang yang melatar belakangi demo ini, karena telah mendengar pidato Kang Deddy Mulyadi seperti tadi. Dan sekali lagi yang saya sayangkan adalah ketika Anda berdemo tentang tambang, ya silahkan berdialog dengan baik. Apatah lagi, Bupati Kabupaten Bogor telah menyambut dengan baik, bahkan ia naik. Dalam video-video yang teman-teman saksikan tadi, kita mestinya dapat belajar bahwa tidak bisa seseorang secara egois menuntut kepentingan banyak orang demi kepentingan segelintir. Saya dan kita memang harus mengerti bahwa ketika ada seseorang kehilangan mata pencaharian, itu merupakan satu hal yang sangat disayangkan, dan itu pun kalau bisa harus segera diatasi oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi mempertaruhkan banyak nyawa, kemudian juga orang-orang yang ketika tambang itu dibuka mendapatkan penghasilan dari pertambangan atau aktivitas pertambangan, itu jumlahnya tidak seberapa kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki keterlibatan dengan pertambangan, tetapi mereka harus terkena dampak. Coba Anda hitung saja dari perdata, artinya dari data-data yang ada di Jawa Barat. Dalam kurun beberapa tahun, sudah berapa orang yang harus meninggal dunia, sakit, dan seterusnya dikarenakan aktivitas pertambangan di sana. Apakah kalian semua tidak berpikir? Atau kalian semua itu kurang polo? Saya tidak tahu, tapi intinya itu. Sekian.